Minggu-minggu ini banyak banget yang nanyain tab V8 ini, bahkan emang waktu saya cari ya di e-commerce tuh lagi pada kosong semua. Bahkan harganya tuh nyampe goib, ada yang punya 1-2 toko lah. Itu harganya di up nyampe 2,1 atau 2,2 jutaan rupiah. Padahal harga normal dari Advan tab V8 ini ada di kisaran 1,9 jutaan rupiah. Dan kebetulan saya masih punya Infinix Expert ini, biar kalian nggak penasaran dan tahu mana yang lebih cocok buat kebutuhan kalian masing-masing. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Untuk video ini kita buat baik Advan ataupun Infinix, harganya bisa dibilang sangat bersaing banget. Harganya mirip-mirip, dan buat harga yang terbaru bisa kalian cek di keranjang kuning atau link yang saya sediakan deskripsi pada video ini. Sekaligus buat kalian yang pengen nyobain atau pengen beli bisa langsung cek aja di bagian sini dan juga di deskripsi pada video ini. Buat urusan desain baik Advan ataupun Infinix, keduanya sama-sama memiliki tampilan dan juga desain yang kelihatan bagus dengan harga yang dimilikinya. Buat urusan bodi, tentu Advan V8 lebih kompak ketimbang Infinix, bobotnya juga lebih ringan. Buat ketebalan sih menurutku ya 11-12, nggak terlalu signifikan buat perbedaannya. Lalu buat urusan port dan juga tombol, kalau kita sejajarin berdiri, ini di bagian sisi kanannya ada tombol power dan juga tombol volume, tapi di Infinix ini terdapat dua buah lubang mikrofon. Kemudian terdapat lubang SIM tray, dan ini cuma bisa menampung kartu memori aja ya buat Infinix, karena unit yang saya punya atau yang saya compare ini adalah buat unit WiFi only, tapi bisa kalian tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Kemudian di bagian sisi atas, Infinix terdapat dua buah lubang speaker, dan Advan terdapat satu buah lubang speaker beserta port USB Type-C. Di bagian sisi kiri Advan terdapat satu buah lubang SIM tray, dan ini masih bisa menampung kartu SIM dan juga kartu memori eksternal. Sedangkan buat bagian bawahnya di sini Infinix jauh lebih komplit, terdapat dua buah lubang speaker, ada port USB Type-C, kemudian terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Sedangkan di Advan ini cuma terdapat satu buah lubang speaker aja, jadi nggak ada jack audio 3,5 mm buat Advan V8 ini. Lalu di bagian depan kedua tablet ini sama-sama memiliki satu buah lubang kamera. Kemudian bezel di bagian atas dan juga bawah ini Advan jauh lebih tebal ketimbang Infinix Expert. Tapi buat bezel yang ada di bagian sisi kanan dan juga kiri, sebaliknya. Di sini Advan lebih kerasa tipis banget ketimbang Infinix Expert. Lalu buat spek dari layarnya, kedua tablet ini sama punya resolusi Full HD+. Advan ukurannya jauh lebih kecil di 8,4 in, Infinix ukurannya jauh lebih gede mendekati 11 in. Lalu buat kerapatannya, Infinix ada di 280 x HDPI atau 207 ppi, sedangkan di Advan ini kerapatannya lebih tinggi di 320 x HDPI atau 283 ppi. Lalu kelebihan di Infinix ini layarnya udah support hingga 90 Hz, sedangkan Advan masih mentok di 60 Hz aja. Lalu buat urusan UI, kedua tablet ini sama-sama menggunakan Android stock. Hanya saja untuk UI Advan ini benar-benar stok banget, sedangkan Infinix ini kan ada sedikit kustomisasi dari XOS. Sekarang kita tes buat multi touch di Advan, ini bisa maksimal nyampe 10 sentuhan. Sekarang kita tes di Infinix Expert, ini juga buat multi touch-nya bisa nyampe 10 sentuhan. Dan ini touch sampling rate yang dimiliki dari Advan maksimal di 125 Hz, sedangkan di Infinix Expert ini mentoknya nyampe 200 Hz. Buat kualitas gambar yang dikeluarkan dari Advan ataupun Infinix ini warnanya sama-sama bagus dan juga cerah, enak di mata. Tapi kalau kita ngomongin soal kerapatan, tentu lebih tajam di ini ya, di Advan ketimbang Infinix Expert. Karena yang pertama ukurannya kecil, kemudian kerapatannya lebih tinggi dibanding Infinix Expert. Kerapatannya sedikit rendah, apalagi buat layarnya ini bisa dibilang jauh lebih gede dibanding Advan V8. Selain itu buat kualitas audio ataupun speaker yang dimiliki, Advan sebaliknya ini kalah. Lebih enak di Infinix Expert karena udah punya 4 speaker sekaligus. Lalu buat pengalaman nonton konten di Netflix, tentu Infinix Expert ini lebih memuaskan karena resolusinya udah bisa di 1080 karena udah pakai wideband L1. Sedangkan di Advan V8 ini masih pakai resolusi HD karena masih menggunakan wideband L3. Sekarang kita tes pakai aplikasi pengetesan layar ya, lebih tepatnya pakai aplikasi Real Piano.
Buat kualitas layarnya sama-sama responsif buat kita pakai main aplikasi game Real Piano. Buat multitasking kayak gini tentu di Infinix Expert lebih enak ya karena bisa belah layar kayak gini. Di Infinix Expert juga bisa kita pakai layar mengambang kayak gini atau jendela aplikasi kayak gini. Sedangkan di Advance ini nggak bisa. Bisanya cuma belah layar dan itu kalian harus aktifin terlebih dahulu di opsi pengembang atau opsi developer. Jadi buat multitasking saya tentuin di Infinix Expert lebih nyaman ketimbang di Advance V8. Lalu buat pengoperasian dari tab Advance ataupun Infinix keduanya sama-sama udah jalan pakai Android versi 14. Buat SoC yang dimiliki baik Advance ataupun Infinix ini sama menggunakan MediaTek Helio G99. Buat RAM-nya Advance lebih gede, RAM-nya 8GB tapi internalnya kecil di 128GB. Jenisnya sama LPDDR4X dan juga UFS buat flashnya. Hanya saja buat Infinix yang saya pakai atau yang ada di depan mata kita, ini RAM-nya cuma 4GB tapi internalnya jauh lebih gede di 256GB. Dan waktu kita tes buat CPU throttling-nya di Infinix Expert dapat di 89%, sedangkan di Advance ini dapat di 90%. Tapi buat maksimum dan juga minimum GIP masih tinggian di Infinix Expert. Lalu buat Antutu yang dimiliki dari keduanya, Infinix Expert dapat di 419 ribuan poin, di Advance dapat di 391 ribuan poin. Dan langsung aja mari kita lihat gimana buat urusan performa dan juga FPS serta suhu yang dimiliki dari Advance dan juga Infinix. Buat game Mobile Legends di Advance V8 ini settingannya cuma ke unlock di tinggi-tinggi, kemudian nggak ada buat game space atau game launchernya. Sedangkan di Infinix Expert ini buat settingan grafisnya bisa mendapatkan frame rate tinggi, grafisnya bisa nyampe ultra, lalu udah ada buat game space-nya. Langsung aja mari kita mulai buat gaming test dari kedua tablet ini. Ini buat suhu ruangan ada di kisaran 31 nyampe 32 dan ini mainnya bukan di tempat yang ada AC-nya. Baterai Advance ada 39 dan baterai Infinix ada di 61. Ini stopwatch kita aktifin dulu ya. Nah, kita aktifin buat stopwatch-nya. Dan langsung aja kita mulai buat gameplaynya. Gini, kita mainnya mabar ya. Mabar rank. Suhu layar dari Advance ini cukup hangat ya, 39 sampai 40. Suhu back ini ada di kisaran 39 buat back dari Advance V8. Back dari Infinix ini kisaran 37, 38. Bagian layarnya juga sama di 38 aja buat layar dari Infinix Expert. Udah kita pakai selama 23 menit. Baterai Advance masih sisa 35%. Baterai Infinix Expert masih di 57%. Bisa dilihat ini rata-rata FPS yang dapetin dari Infinix stabil banget di 59. Ini ada sedikit frame drop. Dan di Advance V8 ini juga sama rata-rata 59 FPS. Dan frame dropnya yang ini ya, lebih dalam di Advance ketimbang di Infinix Expert. Tapi buat suhunya masih angetan di Advance ketimbang di Infinix Expert ya, selisihnya cuma 1 atau kurang lebihnya ya 1 sampai 2 derajat lah. Lalu buat sensor-sensor yang dimiliki dari keduanya, Infinix Expert ini yang cukup kita sayangkan. Buat gironya masih software, kemudian sensor cahayanya nggak ada. Sedangkan di Advance V8 ini yang cukup disayangkan, sensor orientasi atau sensor kompas itu nggak ada. Kemudian buat sensor magnet ini juga nggak ada. Tapi yang bikin tablet ini makin dimendang-mendingin karena buat gironya itu udah hardware, sedangkan di Infinix masih software. Lalu untuk ketahanan dari kedua tablet ini, Advance punya baterai di 5500 mAh, Infinix punya baterai di 7000 mAh dengan dukungan pengisian cepat hingga 18 Watt. Hanya saja yang cukup disayangkan di Advance ini paket penjualannya cuma dapat adapter charger maksimal di 10 Watt. Tentu buat penggunaan sehari-hari Infinix Expert jauh lebih lama buat nemenin kita ketimbang Advance. Tapi sebaliknya kalau kita nge-charger, Advance lebih cepat dibanding Infinix Expert karena kapasitas baterainya lebih kecil ketimbang Infinix Expert. Sekarang kita masuk ke segmen fotografinya. Infinix Expert dan juga Advance sama-sama punya satu kamera aja di bagian belakang. Advance punya resolusi di 13 megapiksel dan 5 megapiksel buat kamera selfie-nya. Sedangkan di Infinix ini kamera depan dan juga kamera belakang sama-sama di 8 megapiksel.
Kalau ini perekaman dari Advan, perekamannya 1080 30 fps lebih stabil. Hanya saja buat gambarnya ini masih kalah dibanding Infinix Expert. Ya, masih stabilan di Advan, cuman gambarnya aja yang kurang. Jadi ada plus minusnya masing-masing dengan harga yang dimiliki dan juga fiturnya. Kayak gini. Oke ya, awannya jelas banget nih. Kayak gini hasilnya. Perekaman 1080 30 fps dari Infinix. Ini gambarnya sih lebih kelihatan jelas dan juga lebih enak dilihat dibanding Advan. Cuman nggak ada buat opsi stabilisasinya, jadi masih kalah buat kestabilan dibanding Advan V8. Kayak gini. Awalnya kelihatan oke banget, dan ini backlight kayak gini ya. Buat hasil foto, saya pribadi lebih suka di Infinix Expert ketimbang Advan V8 ini. Tapi buat perekaman video, buat kestabilan sih menurutku lebih stabil di Advan V8. Tapi buat gambarnya lebih enakan dilihat di Infinix Expert. Sedangkan buat kesimpulan dari kedua tablet ini, buat kalian yang emang nyari tablet buat multitasking, saya saranin buat beli Infinix Expert. Sedangkan buat kalian yang nyari tablet buat kebutuhan gaming, tentu Advan V8 ini lebih mendukung buat keseharian kalian dalam bermain game. Kalau kebutuhan kalian sendiri gimana? Ada di Advan atau di Infinix Expert? Drop aja pendapat, pengalaman, kritik, dan juga sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih nilai antara Advan V8 dan juga Infinix Expert ini dari 1 sampai 10. Kalian mau kasih nilai berapa nih dari masing-masing tablet yang ada di depan kita ini? Drop aja pendapat dan juga kritiknya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.